Hai, hari ini kita akan belajar mengenai representasi bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah, untuk memulai, saya ingin mengenalkan dengan bidang kompleks. Bidang kompleks. Atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kompleks plane atau Argand diagram. Bidang itu diterjemahkan sebagai plane dalam bahasa Inggris ya. Nah, bidang kompleks ini secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini kayak bidang koordinat, di mana sumbu X-nya adalah bagian real dari bilangan kompleks, dan sumbu Y-nya bagian imajiner dari bilangan kompleks. Misalnya, kita memiliki suatu bilangan kompleks, misalnya 3 plus 4i. Maka bagian realnya adalah 3, dan bagian imajinernya adalah 4, seperti ini. Kemudian bisa digambarkan dengan sebuah anak panah. Ya, seperti itu. Nah, saya akan menggambarkan bidang kompleks yang baru di sini. Misalnya kita menginginkan untuk menghitung jarak antara dua buah bilangan kompleks, dua buah titik kompleks ya. Misalnya di sini kita beri nama Z1. Misalnya Z1 ini bagian realnya X1 dan bagian imajinernya Y1. Kemudian titik yang lain diberi nama Z2 yang adalah X2 plus Y2. Nah, jarak antara dua titik ini bisa dihitung sebagai berikut, yaitu Z1 dikurangi Z2, itu jaraknya. Kemudian karena kita hanya peduli dengan jarak, yaitu magnitudenya, kita beri lambang dengan magnitudo. Nah, jarak ini seperti dalam menghitung Pythagoras, kita bisa menghitung jarak di sumbu X-nya, ditambah dengan jarak di sumbu Y-nya, dikuadratkan, kemudian diakarkan semua. Nah, ini akan menghasilkan suatu angka yang merupakan besar dari garis merah ini. Ya, di sini. Jadi di sini misalnya kita bisa tulis seperti ini juga boleh. Nah, kita akan kembali ke gambar kita sebelumnya tadi. Misalnya, bilangan kompleks 3 plus 4i ini bisa digambarkan juga dalam bentuk sudut dan magnitudo. Misalnya kita diberi nama R di sini dan sudutnya pakai theta misalnya. Nah, untuk kasus ini, misalnya ada bilangan kompleks Z sama dengan X plus YI. Nah, ini magnitudo dan sudutnya ini bisa membentuk ya bilangan dalam bentuk polar, yaitu R dengan sudut ya besarnya dengan sudut theta. Ya tergantung buku atau bidang apa Anda pelajarinya. Kadang-kadang ada yang menuliskannya dengan bilangan natural R, J,
theta, ada yang dengan menggambarkan sudut di sini, namun ada juga buku-buku yang langsung seperti ini. Nah, ini artinya adalah suatu bilangan kompleks yang memiliki magnitudo R dan sudut theta. Nah, X, Y, R, dan theta ini mempunyai hubungan sebagai berikut. X-nya di sini, misalnya 3 di sini, dia adalah besar R dikali cos theta. Sedangkan Y adalah besar R dikali sin theta. Ya, kita bisa menggunakan hubungan trigonometri untuk menggambarkannya. Di sini saya tulis saja R adalah, maaf, X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Nah, dengan rumusan ini kita bisa mengubah dari bentuk polar jika diketahui R dan theta-nya menjadi bentuk rektangular, yaitu X dan Y-nya. Nah, untuk sebaliknya, bila diketahui X dan Y-nya dan ingin diketahui R-nya, R ini bisa dipakai atau dicari dengan ya setara dengan mencari modulus atau absolute value-nya. Ya, jadi tinggal bagian X dikuadratin ditambah bagian Y dikuadratin. Ini adalah setara dengan magnitudo dari bilangan kompleks tersebut. Sedangkan theta itu merupakan sudutnya, yaitu arkes tangen Y per X. Ini seperti mencari sudut pada umumnya. Nah, karena Z ini bisa ditulis sama dengan X plus YI, maka kita bisa tulis R cos theta plus R sin theta. Atau kadang-kadang juga bisa ditulis, oh maaf, R, ada I-nya ya, kali I. Bisa juga ditulis R kali cos theta plus I sin theta. Nah, ini kadang-kadang ada buku-buku yang secara singkat nulisnya R cis theta, artinya cos plus I sin theta. Nah, saya sekarang ingin kembali ke bidang koordinat ini, ya, bidang kompleksnya, namun karena sudah cukup penuh yang di atas, saya buat yang baru saja di sini. Ini bidang koordinat, bidang kompleks maksudnya, bagian real dan imajinernya. Nah, di bidang kompleks ini ada titik-titik yang spesial, misalnya titik ini, jika besarnya 1 dan sudutnya 0, itu sama dengan 1 dengan sudut 0. Mungkin cukup, maaf, sudut 0 ya. Cukup mudah di sini dan diperhatikan memang, maaf, sudut 0. Ya, seperti ini. Nah, ini setara juga dengan 1 cos 0 plus I sin 0. Cos 0 di sini adalah 1, sedangkan I sin 0 adalah 0. Ya, bisa dilihat di sini cukup mudah. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Misalnya yang di sini. Ya, ini bagian imajinernya 1, tapi bagian realnya 0. Berarti dia merupakan I atau J. Nah, ini setara dengan suatu bilangan kompleks dengan besar 1 dan sudut 90
derajat ya, 90 derajat jika ingin pakai derajat, atau jika dalam bentuk radian bisa ditulis J pi per 2. Nah, ini bila ditulis dalam bentuk cos dan sin adalah cos 90 derajat tambah I sin 90 derajat. Dan seperti kita ketahui, cos 90 adalah 0 dan I sin 90 adalah 1. Sehingga memang ini setara dengan I. Nah, titik-titik yang lain dengan cara yang sama. Misalnya yang di sini, ini adalah minus 1. Saya tulis di sini saja. Minus 1 ini setara dengan suatu bilangan kompleks dengan besar 1 dan sudut 180 derajat atau pi. Nah, ini jika sudutnya 180 atau sudutnya minus 180, ini menghasilkan angka yang sama. Ya. Oh, supaya tidak membingungkan, ini biasanya ditulis minusnya di depan ya. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya menggambarkan kalau minus 1 sama dengan 1 EJP. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk cos dan sin bisa juga. Cos pi adalah minus 1. Ya, cos pi adalah minus 1. Dan sin pi adalah 0. Ya, jadi dia memang hasilnya adalah minus 1. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang namanya de Moivre theorem. Maaf, ini spellingnya saya kurang tahu bagaimana yang benar. Ini adalah bahasa Prancis. Namun saya tulis saja di sini. Ada yang namanya teorema ini. Moivre. Ya, seperti ini. Nah, teorema ini pada dasarnya ya menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian dari bilangan kompleks ini yang ditulis dalam bentuk polar ya. Misalnya kita punya Z1, suatu bilangan kompleks yang bentuk polarnya adalah demikian. Ya, seperti ini. Dan Z2 sama, tapi ini tentu saja diganti 2 semua ya. 2 semua di sini. Jadi ini 2, 2, 2, 2, seperti itu. Ya. Nah, sekarang jika kita mengalihkan dua buah bilangan kompleks Z1 kali Z2, ini seperti perkalian biasa saja yang menghasilkan magnitudo antara dua bilangan kompleks itu dikalikan dan sudutnya ini ditambahkan. Ya, itu adalah teorema ini. Secara lebih rinci bisa diturunkan juga itu penjelasannya, namun kita di sini belajar teoremanya saja. Jika pembagian, maka besarnya dibagi, sedangkan sudutnya dikurangin.
Nah, teorema ini bila dipakai untuk mengalihkan banyak bilangan kompleks atau dipakai untuk pemangkatan bisa juga, yaitu R ini akan dikalikan sebanyak berapa kali pangkatnya, sedangkan sudutnya akan dikalikan seberapa banyak nih pangkatnya juga. Jadi sudutnya akan membesar sesuai dengan pangkatnya. Nah, jadi sudutnya dikalikan, sedangkan amplitudonya atau besarnya dipangkatkan. Nah, ini kadang-kadang dalam mempelajari teorema ini ada buku-buku yang lebih suka menuliskannya secara lebih singkat. Misalnya Z-nya ditulis dalam bentuk, ya misalnya Z1 berarti R1 sudut theta 1, Z2 adalah R2 sudut theta 2. Nah, ini bisa ditulis Z1 kali Z2 adalah R1 kali R2 dengan sudut yang ditambahkan. Ya, jadi magnitudonya dikalikan, kemudian ya nilai absolutnya dikalikan, sudutnya ditambahkan ya. Bila pembagian magnitudonya dibagi, sudutnya dikurangi. Mungkin dengan penulisan seperti ini, maka rumus tersebut akan lebih mudah diingat. Dan tentu saja bisa ditulis hal yang sama juga untuk pemangkatan. Kita tulis di sini, misalnya ada ya bilangan kompleks apapun kita pangkatkan, maka besarnya ini kita pangkatkan, sedangkan sudutnya kita kalikan sesuai dengan N-nya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi apabila kita akarkan? Ya, ini teoremanya sudah selesai. Sekarang kita belajar pengakaran bilangan kompleks. Nah, ini untuk bilangan kompleks pengakarannya memang spesial, berbeda dengan bilangan real ya. Karena memang bilangan kompleks bisa ditulis dalam bentuk polar ini yang membuat jadi sedikit berbeda. Karena bilangan kompleks dapat ditulis dalam bentuk polar sehingga suatu bilangan kompleks dengan besar yang sama dan sudut yang berbeda 360 derajat, dia akan menuju ke bilangan atau angka yang sama. Ya, saya tulis rumusnya saja di sini dulu. Bila ada bilangan kompleks yang kita akarkan, yaitu dipangkatkan seper n, maka besarnya kita pangkatkan seper n juga. Nah, sudutnya kali ini dibagi ya, setara seperti yang tadi. Kalau pemangkatan kan sudutnya dikali. Kalau pengakaran sudutnya dibagi. Nah, namun karena sudutnya ini dia berulang tiap 2pi ya. Maka perulangannya itu harus dimasukkan ke rumus. Nah, baru dibagi seperti ini. Nah, dalam kasus ini, K-nya ini suatu bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Yang negatif juga bisa sih. Ya, seperti ini.
Nah, bila ditulis dalam bentuk yang lainnya tadi ini, Z pangkat 1/n, bagian magnitudonya dibagi, dan bagian sudutnya, nah ini harus ditambah 2πk dulu, kemudian baru dibagi N. Ini saya kurung ya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggambarkannya supaya ada sedikit bayangan. Misalnya, ini contoh ya. Misalnya kita punya bilangan kompleks oke yang mudah saja, Z sama dengan 1. Misalnya gitu aja. Ya, jadi 1 plus ya, imajinernya 0. Kita pilih yang mudah saja ya. Nah, bilangan ini jika memang diketahui mau dikerjakan dalam bentuk kompleks, maka 1 ini miring sekali. Ya, 1 ini mempunyai arah ke bagian realnya 1 mendatar ya sesuai dengan sumbu X-nya. Namun, tentu saja dia berulang tiap 360 derajat. Ya, kita gambar saja di sini ya. 1, dia berulang kalau sudutnya 0 dia di sini, sudutnya 360 kembali, dia berulang. Sehingga ketika kita membagi dengan sudutnya, misalnya Z, misalnya kita akarkan pangkat 3, maka dia akan 1 diakarkan pangkat 3, ya, yang sama dengan 1 juga. Namun sudutnya ini kita tulis sudut saja ya supaya lebih mudah. Sudutnya ini tadi kan 0. Cuma kali ini kita ada 2πk-nya dibagi 3. Nah, kalau K sama dengan 0, ya, kalau K sama dengan 0, sudutnya ini jadi 0 derajat, benar ya. Kalau K-nya sama dengan 1, 2π yaitu 360 derajat dibagi 3 berarti kita dapat 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, maka 4π bagi 3 adalah 240 derajat. Kalau K-nya sama dengan 3, maka dia akan 360 kali 3 dibagi 3. Benar ya? 360 kali 3 bagi 3, 360 derajat yang setara dengan 0 derajat. Nah, ini berarti apabila kita mengakarkan bilangan ini, Z sepertiga gitu ya, jadi akar pangkat 3. Maaf, ini agak miring. Maka hasilnya adalah besarnya 1 sudut 0, besarnya 1 sudut 120 derajat, dan besarnya 1 sudut 240 derajat. Jadi ini yang 120 derajat, yang di sini yang berikutnya ini yang 240 derajat. Nah, bisa dilihat di sini satu buah bilangan kompleks bila diakarkan dia menghasilkan 3 buah bilangan kompleks. Ya, dia besarnya sama namun sudutnya berbeda. Karena itu apabila Anda bekerja pada
Ya, dengan bilangan kompleks, tolong hati-hati terutama bila menghitung akar. Nah, sebagai penutup, ada satu buah teorema yang saya ingin ingatkan di sini atau ajarkan di sini, namanya adalah formula Euler. Nah, ini sering kita pakai dalam mengerjakan ya banyak soal gitu ya. Pada dasarnya ini Anda sudah mengerti, namun saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberi tahu bahwa ini namanya formula Euler. Formulanya dapat ditulis sebagai berikut. I pangkat J theta atau I theta, maaf, E pangkat J atau I theta adalah cos theta plus I atau J sin theta. Nah, ini adalah yang disebut sebagai formula Euler. Ya, ini persamaan dasarnya. Nah, sebagai keterangan sedikit saja, bila E pangkatnya pangkat bilangan kompleks, maka bilangan kompleks itu dapat dibagi menjadi bilangan real dan imajiner. Nah, bisa dijadikan, karena ini pangkat ya, jadi bisa dipisah seperti ini. Nah, ini berarti bagian realnya E pangkat X. Ya. Dan bagian sudutnya bisa ditulis cos Y plus I sin Y. Nah, ini bisa ya sebagai contoh penggunaan formula Euler. Nanti tentu saja rumus ini sudah muncul tadi sebelum ini. Ya, sudah kita tunjukkan tadi sebelum ini sehingga tidak asing bagi Anda, namun ya ini saya beri nama kalau itu merupakan formula Euler. Ya, kita akan ulang sedikit overview-nya hari ini. Jadi bilangan kompleks dalam bentuk polar sering digambar dalam bidang kompleks seperti ini. Nah, untuk menghitung distan atau jarak antara dua buah bilangan kompleks bisa dipakai rumus sebagai berikut. Kemudian bilangan polar dalam bentuk bilangan kompleks dalam bentuk polar maupun rektangular dapat ditulis dalam rumus berikut dan hubungannya sebagai berikut. Jadi X adalah R cos theta, Y sama dengan R sin theta, kemudian R dapat dihitung magnitudenya dan sudutnya dapat dihitung dengan arkes tangan. Kemudian sering juga R cos theta dan cos theta dan I sin theta ditulis sebagai cis. Kemudian ada bilangan-bilangan yang sering muncul, yang spesial di sini, misalnya 1, I, dan -1 yang bisa ditulis dalam bentuk polar. Nah, sekarang teorema ini, De Moivre, ini membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan kompleks dalam bentuk polar, yang pada dasarnya kalau perkalian misalnya besarnya dikalikan dan sudutnya ditambah, sedangkan kalau pembagian besarnya ini dibagi dan sudutnya dikurangi. Untuk pemangkatan, maka besarnya dipangkatkan dan sudutnya dikali, sedangkan untuk pengakaran, besarnya diakarkan dan sudutnya dibagi. Namun untuk pengakaran harus hati-hati karena dia ini harus ada pengali 2 pk-nya, sehingga jika akarnya akar pangkat 3, maka hasilnya biasanya nanti hasil angkanya itu atau hasil akarnya itu adalah 3 buah bilangan
kompleks. Sedangkan nanti sesuai dengan akarnya, misalnya akar pangkat 5, 1/5 di sini pangkatnya, maka di sini akan ada 5 buah bilangan kompleks yang merupakan hasil akarnya. Nah, yang terakhir adalah E pangkat I theta atau J theta itu bisa ditulis dalam bentuk cos dan sin sebagai berikut. Nah, ini yang tadi itu namanya adalah formula Euler. Demikian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat.